Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun di akhir-akhir bulan Desember selalu muncul perdebatan tentang hukum mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Tak jarang perdebatan itu menjadi debat kusir yang menimbulkan ketegangan. Mengenai hal ini, sebenarnya para ulama sudah menjelaskan sejak jauh-jauh hari. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Yang pertama, sebagian ulama meliputi Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibrahim bin Ja'far, Syekh Ja'far At-Tolhawi, dan sebagainya, mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristiani. Mereka berpedoman pada beberapa dalil, di antaranya dalam surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Pada ayat tersebut Allah menyebutkan ciri orang yang akan mendapat martabat yang tinggi di surga, yaitu orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sedangkan orang muslim yang mengucapkan selamat Natal berarti dia telah memberikan kesaksian palsu dan membenarkan keyakinan umat Kristiani tentang hari Natal. Akibatnya dia tidak akan mendapat martabat yang tinggi di surga. Dengan demikian, mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Orang Islam yang mengucapkan selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapan selamat Natal diharamkan. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan. Ulama tersebut meliputi Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Mustafa Zarqo, Syekh Nasr Farid Wasil, Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekh Isom Talimah, Majelis Fatwa Eropa, Majelis Fatwa Mesir, dan lain sebagainya, membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang merayakannya. Mereka berlandaskan pada Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Pada ayat tersebut, Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada siapapun yang tidak memeranginya dan tidak mengusir dari negerinya. Sedangkan mengucapkan selamat Natal merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang non-muslim yang tidak memerangi dan tidak mengusir, sehingga diperbolehkan. Selain itu, mereka juga berpegangan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kana ghulamun Yahudiyun yakhdumun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarido. Dahulu ada seorang anak Yahudi yang senantiasa melayani atau membantu Nabi Muhammad yang sedang sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim. Nabi mendatanginya untuk menjenguknya. Lalu beliau duduk di dekat kepalanya, kemudian beliau berkata, "Masuklah Islam." Fanadhara ila abihi wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Mendengar ajaan Rasulullah tersebut, anak Yahudi itu memandang ayahnya yang berada di dekatnya. Ayahnya tanggap, kemudian beliau berkata, "Taatilah Abul Qasim." Maksudnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Islam anak itu. Fakharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Lalu Nabi keluar seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menanggapi hadis tersebut bahwa hadis ini menjelaskan bolehnya menjadikan non-muslim sebagai pembantu dan menjenguknya jika ia sakit. Pada hadis tersebut, Nabi mencontohkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim yang tidak menyakiti mereka. Mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani merupakan salah satu berbuat baik kepada mereka, maka diperbolehkan. Dilihat dari penjelasan para ulama tersebut, baik ulama yang mengharamkannya maupun membolehkannya, sama-sama hanya berpegangan pada generalitas atau keumuman ayat maupun hadis. Yang ayat ataupun hadis ini mereka sinyalir berhubungan dengan hukum permasalahan mengucapkan selamat Natal. Oleh sebab itu, muncullah perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut karena tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang secara jelas dan tegas menerangkan hukum mengucapkan selamat Natal. Maka hal ini termasuk pada permasalahan ijtihadi. Menyikapi perbedaan para ulama pada masalah ini, sebaiknya kita menggunakan jalan tengah dengan berpegang pada usul la yungkarul mukhtalafu fihi wa innama yungkarul mujma' alaih. Permasalahan yang masih diperdebatkan tidak boleh diingkari atau ditolak, sedangkan permasalahan yang sudah disepakati boleh diingkari atau ditolak. Kita tidak perlu berdebat dan saling mencela antara orang yang mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan dengan orang yang mengikuti ulama yang berpendapat membolehkan mengucapkan selamat Natal. Kita ambil jalan tengah. Jika memang ada tuntutan untuk mengucapkan selamat Natal, ya kita ucapkan. Misalnya seorang pemimpin, entah itu bupati, gubernur, presiden, atau pemimpin pemerintahan yang lainnya, boleh-boleh saja mengucapkan selamat Natal kepada masyarakat yang sedang merayakannya, demi menghindari kesan diskriminasi pada kepemimpinannya. Tapi, jika memang tidak ada tuntutan yang mengharuskan kita untuk mengucapkan selamat Natal, maka ya tidak perlu mengucapkan, apalagi kita misalnya tidak pernah bersinggungan dengan non-muslim, teman non-muslim, baik di dunia nyata maupun media sosial pun tidak punya, ya buat apa kita mengucapkan? Misalnya nih, kita update story WA, selamat Natal bagi saudara-saudara yang merayakan. Ya apa gunanya jika kontak WhatsApp kita isinya orang muslim semua, tidak ada orang non-muslimnya. Akhir kata, mari kita sikapi perbedaan-perbedaan yang ada dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai.